Jombang kali Kediri itu sambung ada enten jembatan ini. Ini artis kondang ini, artis Trans 7, artisnya si Bolang ya. Yeah. Bocah petualang. Jadi waktu kejadian itu tahun berapa Mbak Siram? Hari Selasa Legi Rebo Pahing jam 5 persis sore. Nah, ini waktu itu mantu. Di kejadian pas kejadian itu ini punya hajat. Ya, rumah ini punya hajat. Nggak boleh. Zona merah. Langsung diterjang, Langsung hilang kelas. Nggak ketemu. Nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi di kesempatan hari ini saya masih di lereng Pegunungan Anjas Moro dan tepatnya di desa Plengsengan ya, dusun Plengsengan, desa Medowo, kecamatan Kandangan, Kediri, Jawa Timur. Dan saat ini kita diantar atau ditemani ini artis kondang ini, artis Trans 7 nggih, Mbah Siram. yeah. Artisnya si Bolang nggih. Yeah. Bocah petualang. Kita akan mencoba mereview sebuah lokasi atau tempat yang terkenal ya, bisa dibilang wingit ya. Sebuah perkampungan yang hanyut di bawah banjir bandang. Jadi hanya tersisa beberapa rumah Mbah Siram yang masih kelihatan utuh. Tiga rumah nggih. rumah. Kalau yang sebelah sini bangunan yang lolos ya. Lolos Dari kanan banjir ini, bandang. sebelah kiri lolos, Sebelah kiri ini lolos, yang dan sebelah kanan nanti, hanyut semua. ini hanyut 32 kakak. 32 kakak. Ya, 32 rumah berarti. ya. 32 rumah, hanya tersisa 2 atau 3 kalau nggak salah. Yang masih utuh itu 1 Mbak nggih. 1. Yang tingkat itu nggih. Ya. Nah, namun tempat yang masih atau rumah yang masih tersisa itu sekarang menjadi rumah bangsa lelembut ya, bukan rumah manusia lagi. Nah, cerita mistis, ada cerita horor yang nanti akan ditunjukkan oleh Mbah Siram ya, Mbah Sirah. Di sini langsung menuju ke sungai. Jadi waktu kejadian itu tahun berapa Mbah Siram? Hari Selasa Legi Rebo Pahing jam 5 persis sore. Ya. Sini 2006. Tahun 2006 ya. Nah, Banjir bandang. 27 Januari. Nggak ya bulannya. Nah, ini sisa-sisa. Oh, ini juga. Ini Jadi sisa-sisa. Oh, Ini sisa-sisa. jadi ini sisa atau bekas rumah Wah, banjiran. hanyut Bang ya. Hanyut. Tinggal ini atapnya kok hilang, Mbah? Ya, atapnya hilang Terjang. semuanya. Ya, Terjang air itu nggih. terjang air. Hilang, tinggal bangunannya seperti ini. Tinggal. Yang rumahnya juga bagus loh Mbak ini, Mbak. Ya, bagus ini barusan. Nah, ini kamar-kamar. Masuk sini bisa, Mbak? Bisa. Ayo, Mbak, ayo, Mbak. Ya, masuk. Barangkali ada nemu keris yang Harta masih karun. tinggal. Ini rumah ini waktu itu mantu. Waktu mantu hari H itu Punya gawe. punya gawe untuk Punya mantu. hajat. Nah, ini. Jadi pas kejadian itu ini punya hajat. Ya, rumah ini punya hajat. Terus nggak jadi, Bang ya? Ya, Lari, sudah. Nggak jadi. Menyelamatkan diri ya? Iya, menyelamatkan diri. Duh, kasihan banget ya. Kalau melihat dari bangunan rumahnya ini juga orang mampu ini Bang ya? Orang mampu ini. Ya? Ya. Dan ini juga masih hak milik ya tanahnya? Hak milik. Nah, ini Tapi kok nggak dibangun lagi atau mungkin trauma gitu Mbak? nggak boleh. Zona merah. Oh, nggak boleh? Nggak boleh. Zona Yes. merah. Akhirnya dipindah, direlokasi di Kebon G. Oh, dapat relokasi atau pengganti? Pengganti. Tapi sertifikat tetap? Tetap. Boleh ditanami? Boleh ditanami, tapi tidak boleh dipakai rumah lagi. Bangun, nggak boleh ya? Nggak boleh. Oh, begitu. Duh, luar biasa ini. Sangat miris, apalagi pas waktu kejadian itu lagi punya hajat itu loh. Iya. Aduh, langkah ternyungnya Bang ya? Iya. Oke, kita geser ke rumah yang lain. Jadi ada beberapa rumah yang ya seperti ini, sisa-sisa temboknya yang kelihatan. Nah, di sana ada satu tempat yang warga sini meyakini sangat angker. Itu kalau yang sebelah sana kok masih utuh, Mbak ya? Ya, masih utuh itu. Berarti- Tapi dulu ya kena itu. Oh, kena
banjir juga? Juga. Separuh gitu? Ya, tadi itu dikosongkan. Hmm. Sekarang dikosongkan tidak. Berarti kosong juga di situ? Kosong. Tidak berpenghuni? Ya, cuma dibersihin-bersihin. Berarti nggak ada penghuninya rumah sebesar Ya. itu loh? Ya. Tuh. Besar loh Bang, ya, rumahnya ya? Besar. Besar. Sayang banget ya. Karena zona merah, jadi warganya yang yang punya rumah itu sudah didapat kompensasi atau relokasi di tempat yang lain. Ya, harus ditinggalkan. Harus ditinggalkan. Nah, di situ ada Apa, Mbak? apa itu? Kincir. Kincir. Air. Ya. Baik, nanti Ya. bisa. Ya, Mbak. Kincir air. Nah, ini Mbak Ramiti. Mbak, mau kok Mbak di depan, Mbak? Tunggu, Mbak. Nah, Mbak Ramiti ini yang tahu cerita persisnya, Bang ya. Agak mepet Mbak Siram aja, mic-nya di sana. Nggih. Pisah kincir air. Kincir air. Nah, kita akan menuju ke kincir air sebelum kita mereview satu rumah yang terkenal wingit. Kalau yang di sana tuh dihuni, Mbak Siram. Kalau sana sana sudah Jombang. Oh, itu ikut Jombang. Ikut Jombang. Jadi di Kediri dan Jombang itu hanya dibatasi sungai. Sungai. Hmm, Sungai. hanya dibatasi Nah. sungai loh. Tuh rumah bagus sih. Kosong. Kosong tapi ya. Itu kok ada jemuran, Mbak? Itu punya tetangganya. Tangganya yang Oh, numpang jemur. numpang jemur. Kalau yang di sana dihuni sebelah sana. Rumah baru ya kayaknya. Oi, kaget aku tak kira Tempat ular. rumah dulu di sini. Mana, Mbak? Di sini tempat Tempat? tinggal dulu di sini saya. Oh, jenengan dulu di sini. Ya, Oh, jadi rumah jenengan dulu di sini. ya, Yang kena dampak langsung ya. ya. Tengah-tengah sungai soalnya. Langsung diterjang Nah, ini kok kasur dibuang yo. sampah. Dah batasan sini aja sungai. Perbatasan sungai ini Maju dikit, Mbak. Maju dikit, Mbak. sedikit. Mana, Mbak, kincirnya, Mbak? Kalau kincirnya sudah hanyut kena banjir ya Mas ya. Kalau tiga pondasi ini bekas kincir air. Kincir air ikut Jombang. Kan Kediri ikut perbatasan sungai naik. Jadi di sini dulu bekas kincir air. Nggih, mana ada Jombang kali Kediri niku sambung ada enten jembatane itu kan. Kena banjir niku ada nggih putus niku. Jadi ada jembatan juga di sini, Mbak? Nggih enten Hanyut terkena banjir bandang. Nggih. Tepat di kincirannya tempatnya di mana, Mbak? Kincir airnya? Kincirannya tepat di sini, bekasnya podas ini tuh. Itu. Nggih, Jadi untuk membangkit listrik listrik Nggih. nggih. tenaga air gitu ya. Tenaga Nah, air. sekarang nggak ada bekasnya sama sekali, Mbak. Bekasnya ical to tak banjir belen niku bekasnya ten mriko anu nih. Langsung Pembuangan air nggih. langsung hanyut, Langsung hilang plus. nggak ketemu, Enggak, nggak ada yang nyari. enggak. Sayang. Udah enggak ada wis. Oke. Dan ini setelah kejadian banjir bandang itu pernah kejadian lagi, Mbak? Alhamdulillah enggak pernah, Mas. Nggak pernah ya? Nate nggih. Semenjak itu udah nggak pernah lagi. Nung banjir biasa mawon iki. Oh, banjir-banjir kecil ya? Nggih, kecil-kecil itu. Oke. Nah, ini loh. Ayo pindah Mbak Siram lagi yuk. Geser lagi, kita kembali review rumah kosong yang ada di sana. Dan kita sudah selesai mereview sungai, di mana sungai tersebut pernah ada kincir air atau pembangkit listrik tenaga air ya, namun hanyut terbawa banjir. Berarti batu-batu ini dulu rumah jenengan, Mbak? Nggih. Status batuan Jadi ini batu yang terbawa oleh banjir bandang. banjir bandang sebesar ini loh. Dan rumahnya Mbak Siram ini ketutup batu ini, Mbak. Ya pertama kali dihancurkan. Yang pertama kali malah rumah jenengan. Nggih. Mbak, coba disepil, Mbak, sedikit kejadian itu ya. Waktu kejadian itu jenengan pas di mana itu, Mbak? Di rumah Di masih anak kecil. Ya, anak kecil umur 3 tahun. Oh, jadi punya anak kecil. Ya, umur 3 Umur tahun. 3 tahun. Waktu itu Bapak Kasun bilang ke saudaranya. Nggih.
hati-hati ben nenek tamu. Ngoten, tamune terus niku terus kula langsung siap-siap. Siap kula paham. Siap-siap ngringkesi Bekakas. Kula ringkesi sore ternyata lihat sungai itu kok batunya tertutup air. Wah, ini jelas banjir. Saya langsung naik itu. Naik situ bawa anak saya titipkan. Langsung saya sudah nyampe jalan itu ternyata sudah hilang rumah. Sempat menyelamatkan diri Barang-barang. dan barang-barang sudah diselamatkan. Ya, sapi juga selamat. Karena ada informasi dari Pak Kasun. Pak Kasun, kepala dusun. nah katanya ada banjir kapan-kapan gitu. Nah, Pak Sebentar. Kasun itu pernah mimpi gitu loh. Ya, ini yang mau saya tanyakan. Kenapa kok Pak Kasun tiba-tiba punya inisiatif bilang seperti itu? Itu pernah mimpi? Mimpi seperti apa itu, Mbak? Ya ditemuni aku arep liwat ngiring manten. Mantene Kidang Kencono. Kidang Kidang Kencono. Kencono. Engko liwate ngene RT-mu dhisik. Berarti ini satu RT. Satu RT yang Satu RT yang hilang. 32 Dua kakak. dua rumah itu ya. Ya, Itu satu RT. satu RT. Jadi ini sini rumah semua. Mau sampai sana. Jadi semuanya hilang. Jadi Pak Kasun itu bukan orang sembarangan juga nih. Ya. Orang Linue gitu. Ya, tapi Masih sudah hidup meninggal. orangnya. Oh, sudah meninggal. Sudah meninggal. Ada Kijang Kencono Ya. yang akan lewat. Ada Kidang Kencono. Jangan langsung tanggap gitu, Mbak. tanggap. Saya langsung bersihin barang-barang yang berguna Iya. seperti surat nikah, kakak itu saya ringkes. Larinya ke situ saya. Ke atas itu Ke rumah itu. ini? Ya, Agak tinggi soalnya, Bang. Ya. ya. Jadi lihat rumah saya katut atau tidak. Ternyata katut, saya lari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, lari. Saya Larinya kemana? ke sana, ke pengungsian. Agak Dari tinggi. sejak siang itu jam 3 itu saya setor susu. Setor susu itu dibilang, engko nek banjir ngusi nanti. Saya bilang ke Pak Cip. Jadi sudah ada kata-kata gitu. Nah, orang-orang ini saya semua nih. Lah wong akal-akal gawe kentongan. Urung poro mungkin kowe engko lek banjir iso nunduk kentongan. Ternyata betul. Belum sempat nunduk kentongan sudah banjir datang. Keduluan banjirnya gitu. Ya. Jadi orang situ semua bikin kentongan. Orang Kediri, Jombang. Jombang. Oh, Ya, orang Jombang. bikin kentongan. Saya kan lewatnya situ kalau ke Jombang. Mm-mm. Ke jembatan, saya jembatan. Keduluan banjir. Iya, dengan banjir. Iya, iya. Yuk kita sambil jalan, Mbak. Kita menuju ke rumah sana itu. Ada rumah yang lantai 2 itu, Mbak. Ya? Lantai 2. Ini rumahnya Pak Kasun. Oh, ini rumahnya Pak Kasun. Pak Kasun. Juga hilang, ya? Hilang ini. Hilang rumahnya Pak Kasun ini. Jadi di sana itu ada satu rumah yang masih kelihatan utuh, ya, karena rumah itu lantai 2. Namun rumah ini terkenal sangat angker. Jadi kalau malam hari warga jarang berani melintas tempat ini. Ya. Itu rumah orang kaya, Mbak. Ya? Ya, betul. Saudagar apa ini, Mbak? Sapi perah. Juragan sapi perah. Ya, Susu. ya. Susu. Nah, ini rumahnya. Oh, hancur rumahnya. Hancur, Mbak, rumahnya, nggih. Hancur lebur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, ini terlihat banyak batu-batu besar. Nah, di sini, Mbah, Ya. batu ini juga Bawaan banjir. jadi hanyut Ya, di bawah banjir bandang. ya. Batu sebesar ini, Bang, ya. Padahal ini ruang makan. Ini ruang makan. Ruang makan. Di sinilah ya tempat-tempat kerucil-kerucil kadang menangis-nangis. Apa itu, Mbah? Bayi-bayi kadang tangisan-tangisan bayi. Tangisan bayi. Ya. Di mana, Mbah? Lokasi sini. Daerah sini.
Oh, jadi ada sering suara tangisan bayi. Itu setiap hari atau ada hari-hari tertentu, Mbak? Nggak mesti. Nggak Sangat mesti. kenceng, Mbak, suaranya. Ya kadang masak gitu, mungkin tinggal orang tuanya masak mungkin. Oh, apakah mungkin di rumah ini terjadi korban dulu? Nggak ada, Nggak ada. nggak ada korban, Jadi waktu kejadian banjir bandang itu nggak ada korban jiwa? nggak ada korban jiwa, aman semua di sini. Karena sempat menyelamatkan diri, ya? Ya sempat menyelamatkan diri semua. Hanya Jadi tanggap semua orang ini. hanya kerugian material saja. Material. Ya, material. Kerugian materi, yang rumah-rumah di sini banyak yang hancur ya. Tapi alhamdulillah korban jiwa kosong, Bang, ya. Kosong. Dan di sini ada sering suara terdengar suara tangisan bayi. Nah, rumah ini sudah sayek loh ini. Nah, karena itu dicengkal itu pojok itu batu ya. Batu-batu. Itu kalau nggak dicengkal ambles itu udah Sudah habis. jatuh, Bang, ya. Oke, jadi lantai 2. Kita naik ke lantai 2, Mbak. Mau. Aneh, Bang, ya, ada suara tangisan bayi ya. Iya, Padahal tidak ada korban jiwa. nggak ada. Ataukah mungkin itu anak genderuwo? Nggak, anak-anak yang kerem-kerem, Oh, anak yang hanyut. anak hanyut mungkin di atas-atas sana anak genderuwo itu. Oh, gitu ya. Jadi banjir itu tidak berdampak pada manusia saja. Rumah-rumah jin juga ikut hanyut, Bang. Ya? Ya ikut, pasti ikut. Lantai 2. Nah, kita sudah. Ini situ ya rumah, jadi rumah bapaknya itu rumah anaknya. Ada 2 di sini. Nah, Yang situ rumah juga. oh, ini Nah, rumah. itu tinggal kamar mandinya. Jadi jejer, Bang, ya, rumah ini. Jejer. Yang ini habis. Rumah anaknya. Iya, rumah anaknya. Rumah anaknya yang hanya tersisa kamar mandi, yang lainnya sudah Hanyut bablas ya. 14. Masya Allah. Dan ini tinggi dari air itu berapa meter waktu itu, Mbak? Sampai gini hancur loh, sampai atasnya. Iya, Ya kan? Besar banget ya kejadian itu ya. besar. Tapi alam sini bersahabat. Kalau ada apa-apa sering dikasih mimpi orang-orang itu. Sering Kasih mimpi. dikasih mimpi. Ya, Ketika kalau mau ada lewat gitu. ketika ada bencana banjir Nah, gitu. itu ada orang yang dikasih tahu. Itu, Bang, ya. Jadi tidak sampai terjadi Ben- korban jiwa. Karena ada feeling atau pelambang Nah, dari ada lambang-lambang. sosok gaib tersebut ya. Iya. Nah, dek gini ki kadang aku waktu ngarit-ngarit dek gini ki. Nggih. Kadangnya aneh aroma masak-masak, Tercium aroma masakan. masakan. Padahal nggak ada orang masak ya, Mbak? Maksudnya Nggak ada. di area sini Iya. terciumnya. Kayak bau masak, sayur, dan singkong di sini. Daun singkong. Ya, Bakar singkong atau daun singkong? bakar-bakar, Bakar singkong. bakar-bakar. Berarti itu genderuwo, Mbak, ya? Ya, terus. Bisa jadi genderuwo ya. Soalnya aroma singkong ini identik dengan apa ya, yang disukai genderuwo kan gitu. Ya. Waktu aku rumah di situ, Nggih. itu kan saya anak-anak kecil. Heeh. Nah, bapaknya itu kalau malam kan keluar. Nggih. Saya kira itu bapaknya pulang malam-malam, sliver gitu. Kan pintu nggak tertutup. Nggih. Mbak saya tanya, ternyata pulangnya pagi. Sering gitu di rumah situ. Waktu di rumah yang kena banjir. Banjir itu, ya, sering gitu. Jadi seolah-olah seperti Mbah Ramiti ya. Iya, seperti persis mirip sekali. Tapi nggak sempat mengganggu atau masuk rumah gitu. Enggak, cuma lewat gitu aja. Lewat depan pintu gitu. Iya, lewat depan pintu. Gitu. Ketika Mbak Ramiti pulang, jenengan tanya semalam pulang apa enggak? Ya, Ternyata enggak. enggak, belum pulang ternyata jam segitu. Pulangnya jam 2. Itu jam 12 tepat. Berarti genderuwo itu, Mbak. Ya, Memang kan genderuwo itu yang sering terdengar kan mendo-mendo ya, ya. menyerupai. Nah, kalau di Kincir itu tadi, banyak itu. Apa itu, Mbak? Ya genderuwo, ya ada. Kadang sesosok tangisan-tangisan gitu di situ. Kadang ya minta tolong di situ itu. Itu sebelum banjir. Sebelum banjir. Sebelum banjir. Kan setelah banjir saya sudah enggak di sini. Iya. Saya itu trauma kayak dengar sungai itu. Berarti ada setelah kejadian itu ada rasa trauma, Bang ya. Trauma. Ketika mendengar suara Suara sungai. Kan kalau hujan sungainya suaranya denturan batu kan
Duduk. Banter ya, geduk. Jadi masih trauma. Kalau sekarang Jawa masih trauma kok. Nggak Iya, bisa. iya. Jadi rumah yang paling parah, yang berdampak sangat parah itu jenengan gitu. Ya, Karena teruruk batu besar itu. ya. Jadi pertama kali hilangnya, Pertama Jadi- kali. ya saya masih lihat, sudah hilang. Saya lihat sudah hilang itu saya langsung lari. Saya nggak punya rumah itu ada, gitu. Lari aja ngono. Saya lihat dulu. Terus kedua depan rumahku itu. Jadi tahu lihat kejadian-kejadian itu. Pak Kasun itu. Saya lihat kejadian bukan tetangga-tetangga itu, tetangga. Saksi langsung Bang ya. Langsung saya lihat. Jadi setelah hilang saya pergi aja, nggak ada yang ditempati. Paginya saya ambil barang-barang di rumah itu tadi. Paginya. Ya pagi. Jadi lari-lari nah. Rasanya kayak dikejar batu. Pagi sebelum kejadian apa? Sesudah Sudah kejadian. sudah Masih kejadian. bisa menyelamatkan barang-barang. Ya barang yang tadi malam saya sisihkan itu. Oh, yang jenengan usung itu ya, saya sorenya usung. itu ya. Ya sore saya usung itu, pagi saya usung. Jadi saya di pengungsian. Sapi, Mbah, aman. Aman. Di pengungsian selama 7 bulan. 7 bulan 7 bulan. di pengungsian. Ya. Terus mendapat ganti rugi. Ya dapat bantuan dari teman-teman, dari tim relawan, dari Muspika, langsung ke sini semua. Bantuan rumah ya. Bantuan rumah. Yang jenengan huni sekarang itu. Ya, itu dari bantuan dari Bapak Bupati itu yang membeli tanah di situ itu. Jadi semua warga yang berdampak banjir itu semua mendapat bantuan rumah ya. Bantuan rumah dan seisi rumah. Bahkan sampai perabot rumah tangganya juga. Perabot rumah tangga, jadi difasilitasi dari makanan sampai tempat sampai meja kursi difasilitasi semua. Sampai kebutuhan pokok juga Ya. ya. Alhamdulillah barokah. Saya itu diberi wawasan sama Bapak Sekcam dulu, Bapak Samsul Hadi. Itu gini, ojo nersulo, ojo getun, godong telo kayak dipetik pisan, bakalnya besok semi maneh. Itu saya pegang sampai sekarang. Ada hikmahnya Bang ya. Ada hikmahnya. Apa hikmah yang jenengan dapat dari kejadian ini, Mbah? Banyak saudara, banyak teman, dan saudara-saudara yang dari jauh-jauh akhirnya sini. Dan saya menjadi banyak saudara, banyak teman dari YouTuber, akhirnya dari media-media, dan saya bisa bolang. Pokoknya hikmahnya banyak sekali dari banjiran itu saya. Barokah lah istilahnya. Oke. Nah, bantuan jam itu dari teman-teman itu sejak dulu itu sudah nggak ada. Alhamdulillah saya masih ada. Jam. Jam dinding masih berjalan lancar sampai sekarang. Itu padahal teman-teman sudah nggak ada semua. Itulah yang saya Iya. nikmati dan barokah yaitu. Oke. Dan salah satunya Mbak Siram ini termasuk artis televisi ya, Trans 7. Itu Iya. kalau boleh kita tahu Mbak, seperti apa sih awal mulanya jangan kok bisa dikenal dan mengenal stasiun TV dan menjadi artis Sibolang itu gimana Mbak ceritanya Mbak? Kan di sini ada namanya Mas Andis. Nah itu dekat sama tim-timnya Trans 7. Nah di situ mau ke sini gitu. Lah saya itu nggak sengaja. Saya pulang dari hutan, nyangkruk di depan sama tetangga. Terus di itu cari Talent. reporter. Oh, Ya, reporter. ya. Mak, kamu bisa tah? Saya mau minta tolong menjadi sosok Mbah Siram. Karena ini tadi nggak jadi. Nanti emak itu marah-marah sama si Bolang gitu. Terus saya suruh acting, bisa langsung saya diajak. Jadi nggak sengaja saya itu, Sengaja. nggak sengaja. Jadi nggak ada review dari sana, nggak ada, langsung diajak. Gitu. Nama asli Mbak Siram ya? Nama saya asli Kusrini. Kusrini ya? Ya, julukan Cuman julukan waktu di Trans 7 Mbah Trans Siram. 7 itu Mbak Siram. Ya, Yang aslinya Mbah Kusrini. Mbak Kusrini. Nah, insya Allah minggu-minggu ini Trans 7 mau kesini lagi ngajak bikin minuman rempah-rempah. Rempah-rempah itu yang dari alang-alang, dari polo, pandan,
serai, jahe. Itu manfaatnya untuk menetralisir paru-paru. Gitu. Menetralisir Kesehatan paru-paru ya, kesehatan paru-paru ngoten nggih. paru-paru. Jadi termasuk kuliner hutan nggih. Kuliner hutan. Ya. Memetik bahan dan diolah di hutan ngoten nggih. Ya. Rencana seperti itu. Rencana segitu. Insya Allah minggu-minggu ini. Ya mudah-mudahan segera terwujud Mbak nggih. Ya, amin 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 Nggih. amin. Agar ya sedikit banyak pasti dapatlah income dari Ya. situ pasti. Ya. Nggih, Mbah Ramiti nggih. Nggih. Mbah Ramiti asli warga Dusun Plengsengan nggih. Nggih, Medowo, dawa. Kandangan Kediri. Nah, di sini di belakang jenengan ini kan ada batu-batu besar yang batu ini hanyut terbawa oleh banjir bandang. Ya. Nggih. Mbah, ini kan terkenal sangat ya bisa dibilang agak wingit Bang, ya. Wingit, Karena sering tercium aroma singkong, masakan singkong dan tangisan bayi di tempat ini. Mbah Ramiti pernah mengalami sendiri kah mendengar sesuatu dari tempat ini, Mbah? Ya pernah juga kan ada sepertinya kayak cah cilik dulinan Mas mriki niku. Anak Kelompok kecil? ten mriki nggih. Ngoten niku. Nggih enten sing napa wong jenenge barang ngoten niku enten sing bengok-bengok enten sing Jadi sering terlihat anak kecil bermain di tempat ini. nggih ten mriki. Nggih, nggih, nggih. Benar-benar ya ketika rumah itu sudah kosong, itu yang menghuni bukan manusia lagi ngoten nggih. Nggih, bukan manusia yang kelompok ten mriki dadi siji pun. Kelompok ten mriki. Diganti penghunine Mas. Penghuninya ganti jin ngoten Nggih, nggih. penghuni anak kecil-kecil. Nggih. Jenengan sebagai warga sini yang dekat dengan pegunungan, aktivitasnya apa Mbah Ramiti? Sehari-hari untuk ya bekerjanya sebagai apa? Kalau ten mriki niki tiyang pegunungan dusun, nggih peternak sapi Mas. Ternak sapi nggih. Nggih, ternak sapi pun mulai tahun berapa ya? Mulai tahun 80-an. Sebelum tahun 80 orang di sini itu pencahariannya sak bendino nyambut ini ten kebun kopi. Nggih. 1 tahun. Nek hari-hari ini nggih pados-pados musim bung. Zaman dulu Mas, nek sakniki mboten wonten. Musim bung nggih pados bung ngoten niku. Yang untuk sayur itu nggih. Nggih, bung sayur. Nang kan dodole mboten teng kampung mriki. Dipikul ten kandangan Mas. Ten kutha mriko. Belum Budale ada jam motor nggih, Bang. nggih mboten mlampah. Mlampah. Dipikul. Nggih, budal jam kalih dalu ngoten mungkin wangsule nggih jam 12 siang, jam kalih welas sak payune bungi niku wau. Dan itu setiap hari jenengan Tiap lakukan. hari nggih. Niku. Jadi pernah mengalami susahnya mencari nafkah dengan Nggih, mencari pokoke kebun. tiyang mriki nggih susah senenge tiyang mriki ngoten niku pun. Ya pamane mboten mangan sedina pun kula nggih pun ngalami. Pernah nggih. Tahun 70 ini seminggu namung mangan bote mawon nggih. Pernah kula ten mriko ten kebon. Kalih kakek kula niku dijak ten kebon. Waktu kejadian tahun 2006 itu banjir bandang itu jenengan di rumah atau luar kota atau pergi? Waktu itu memang kula ten griya mawon. Masalahnya ya persiapan hujane kan pun karo-karan dawer saestu. Niku. Kedua kan pun memang musim bencana. Mriki kan musim bencana waktu hujan tok nggih. Dan niku pun enten peringatan saking napa kalih kepala dusun niku pun enten peringatan memang Disuruh mengungsi ngoten. nggih mboten kaya ngungsi cuman iki ambake kan disukani peringatan saking barang-barang halus ngoten niku. Barang gaib. Tapi ki ambake mboten nyampein langsung ten penduduk, masalahe mboten wani. Masalah nggih lek mboten nganti dikira fitnah. Lah lek kula sing percaya. Lah niku masalah kula kan disukani semerep kalih tanggane. Nah, tanggane niku enggak ada pitungan dina, ngipine dina iki. Tebake nggih sida bulan dina Selasa niku banjir. Ya nggih banjir tenan niku. Tepat hari Selasa. Nggih banjir bandang niku. Nggih, mungkin nggih kebetulan ngoten mawon. Nggih. Nah, waktu niku nggih jam pinten nggih? Jam 4:30 hujan. Sore.
hujan turun nggih. Ngantos dalu sik jam 7. Dan kejadiannya itu sampai jam 7 malam. Nggih, jam 7 malam. Baru surut ya. Nggih. Tapi rumah sudah hancur. Sudah hilang ben mboten semerep siji-sijine omah sing telas pundi men semerep. Jam 7 niku, tapi nggih pun golek urip dhewe-dhewe. Keadaan gelap Bang ya. Nggih, gelap. Wong listrik nggih pun putus. Putus nggih. Nggih. Niku. Nggih, Bang Niti, mudah-mudahan kejadian seperti itu tidak terulang lagi nggih, Bang. Nggih, mungkin Karena ya namanya bencana ya. Nggih. Siapa yang mau ya seperti itu. Nggih, nggih. Sabar mawon. Jadi ini jadikanlah hikmah bahwa di setiap musibah itu pasti ada Nggih. hikmah kan ngoten. Mugi panjenengan sekeluarga sehat selalu barang itu. Amin. Matur nuwun. Oke. Jadi seperti itu tadi ya. Perbincangan kita dengan Mbah Siram yang nama aslinya Mbah Kusrini. Nah, di mana tempat ini ya, beliau saksi langsung juga sebagai bisa dibilang korban Bang ya. Iya. Korban dari suatu bencana alam yang dinamakan banjir bandang di tahun 2007 Bang ya. Iya. 2006. Oh 2006 ya. Dan ada 32 rumah yang hanyut terbawa banjir bandang, termasuk rumah Mbah Siram tersebut. Dan di sini yang kita baca ini adalah rumah yang berlantai 2 ya, dan hancur juga, tinggal sisa dinding-dindingnya ya. Nah seperti ini. Jadi selain kejadian tersebut juga ada sedikit kisah mistis yang sempat disampaikan Mbah Siram tadi. Jadi Mbah Siram terima kasih ya, jenengan sudah berkenan Sami. mengantar kami untuk ya datang ke, bisa dibilang ini sebuah perkampungan yang sudah bekas perkampungan, Mbak, karena warganya sudah direlokasi semuanya, sisa puing-puing bangunan, dan mudah-mudahan tayangan kali ini bermanfaat. Bila ada salah atau khilaf dari tutur kata ataupun tayangan dalam video kali ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari salah khilaf maupun lupa. Mudah-mudahan jenengan sehat selalu Mbak Siram. Amin. Usaha kali ini saya kira sampai di sini dulu. Bila itu wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.